membuat keputusan dan pilihan yang benar dalam hidup. Karena pilihan dan keputusan yang kita buat hari ini menentukan hari esok kita. Bersama saya Paulus Wiratno dan hambanya Bapak Pendeta Mervyn Westbrook dalam acara Making Life Better. Kemarin kita telah mendengar mengenai bagaimana kita harus membuat perencanaan dalam kehidupan ini dan membuat keputusan-keputusan untuk menemukan maksud kehidupan dan mengikut Allah di dalam kehidupan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan dari pengajaran ini bersama hambanya Bapak Pendeta Mervyn Westbrook. It's your time, Pastor Mervyn. It's wonderful again today to be with you. Indah sekali kembali kalau kami bisa bersama dengan saudara hari ini. And over the past series, Dan pada seri-seri yang lalu, we've been talking about life. kita telah berbicara mengenai masalah kehidupan. You know, in many cases we don't value our life. Di berbagai hal, kadang-kadang kita tidak memiliki atau tidak menghargai kehidupan ini. And unfortunately, in many places around the world, life is so cheap. Dan memang sayangnya di berbagai belahan dunia ini, hidup kesannya nampak sangat murah sekali. But it doesn't matter where we live Tidak pandang bulu di mana kita tinggal. or what the color of our skin may be. Dan apapun warna kulit Anda. We as individuals are very important to our Creator. Kita ini sebagai individu adalah orang-orang yang sangat penting di hadapan Sang Pencipta kita. We've been talking about decisions and choices. Kita telah berbicara mengenai pilihan-pilihan dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil. And then as we mature, we want to make plans and develop strategies. Dan bersamaan dengan kedewasaan kita mulai mengembangkan perencanaan dan juga strategi dalam hidup. So that our life is filled with achievement. Sehingga kehidupan kita ini penuh dengan pencapaian-pencapaian. See, many people just drift. Ada banyak orang yang kehidupannya hanya begitu-begitu aja. But it's important for us to know that we have a purpose. Adalah sangat penting untuk kita menemukan bahwa kita ini memiliki maksud kehidupan. But in order to see that purpose come to fulfillment, Tetapi untuk melihat maksud kehidupan itu menjadi kenyataan, we have to apply some plans and some strategies. to kita our life. harus menerapkan yang namanya perencanaan dan strategi hidup. One of the things that is lacking so much, particularly in Western society, is discipline. Hal yang sangat kurang bagi saudara-saudara kita yang hidup di dunia barat ialah yang namanya disiplin. But I want you to have an understanding today Saya mau saudara memiliki pemahaman ini pada hari ini. that discipline turns ability into achievement. Disiplin itu bisa mengubahkan yang namanya kemampuan menjadi pencapaian. We read from the Word of God, Kita telah membaca dari firman Tuhan. and we found that the Apostle Paul was talking about life being a race. Kita telah mendengar Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini seperti perlombaan lari. And he encouraged us to run with the mindset that we're going to win. Dan kita ini didorong untuk berlomba dengan pemikiran di mana kita akan menang. But he also gave us an understanding Tapi dia juga memberikan kepada kita sebuah pemahaman. that it was necessary for us to discipline our body and bring it into subjection. Kita juga harus mendisiplin tubuh ini dan menundukkan tubuh ini. See, if we have made good plans and choices in our life, Kalau kita membuat pilihan-pilihan dan perencanaan yang baik dalam hidup kita, we've developed life skills and had good education, kita telah mengembangkan pendidikan dan juga gaya hidup yang baik, keterampilan yang cukup. then we need to come to a place of understanding we must achieve. Oleh karena itu kita harus sampai kepada satu pemahaman di mana kita harus bisa mencapai sesuatu. We must have achievements. Kita harus mencapai sesuatu di dalam kehidupan We ini. must be able to accomplish many things in our lifetime. Kita harus mampu mencapai banyak hal dalam hidup ini. And if you were to talk to businessmen today, Dan kalau saudara berbicara kepada seorang pengusaha hari ini, they would tell you that in order to be successful, they must develop strategies. kalau engkau ingin menjadi berhasil, engkau harus mengembangkan strategi. There's a need for strategic planning. Diperlukan sebuah perencanaan strategi. We need to have an understanding today Dan kita harus memahami pada hari ini that great things won't happen unless we discipline our life. bahwa hal-hal yang besar tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memahami. And if we want to succeed and see great achievements, Hal-hal penting tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mendisiplin hidup kita. in order for us to be able to fulfill the purpose we have in our life, Kalau kita ingin mencapai apa yang menjadi maksud kehidupan kita, it is necessary for us to set goals. itulah sebabnya penting sekali untuk kita membuat
tujuan dalam hidup ini. A very important decision in order for us to succeed Adalah sebuah keputusan yang sangat penting untuk kita bisa menjadi berhasil. is to put a target before us so that we can aim for something. Oleh karena itu, tetapkanlah target di dalam kehidupan ini supaya kita bisa mencapai sesuatu. And this involves strategic planning. Dan itu melibatkan sebuah perencanaan strategi. When we make and state that goal, Kalau kita sudah membuat tujuan-tujuan itu tadi, we got to begin to plan towards that goal's fulfillment. kita harus mulai merencanakan bagaimana mencapai tujuan itu tadi. See, in reality, nothing just happens. Di dalam kenyataan tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. We've got to make it happen. Kita harus membuatnya itu menjadi kenyataan. That's why we need strategies. Itu sebabnya kita perlu strategi. That's why we need to set goals. Itu sebabnya kita perlu menetapkan tujuan. That's why we need to be purpose-driven Itu sebabnya kita menjadi orang yang digerakkan oleh maksud kehidupan. so that we can be successful in our life. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. A very important thing we need to remember Satu hal yang sangat penting yang harus kita ingat, saudaraku. is not to set unachievable goals. Bukan sekedar membuat tujuan yang bisa dicapai. If the target is too high Sebab kalau tujuan ini terlalu tinggi untuk dicapai, and we can't achieve it, dan kita tidak bisa mencapainya, then we can bring disappointment and failure. akhirnya kita bisa kecewa karena menganggap diri kita gagal. So when you begin to set goals, Jadi pada waktu saudara menetapkan tujuan-tujuan hidup, always make sure that they are achievable. pastikanlah bahwa tujuan-tujuan itu bisa dicapai. And then begin to establish some steps towards reaching that goal. Nah, setelah itu kembangkanlah langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup saudara. Life's about winning. Hidup ini berkaitan dengan mencapai kemenangan. We've got to look for opportunities. Kita harus mencari kesempatan demi kesempatan. Someone once said, Seseorang pernah mengatakan begini, make the most of the opportunity of a lifetime raihlah setiap kesempatan dalam masa hidup saudara. in the lifetime of the opportunity. Sehingga hidup ini adalah sebuah kesempatan dan kesempatan adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Or very simply, opportunities come, Atau dengan sangat sederhana, kesempatan itu datang, but they also pass by. tetapi kesempatan itu juga bisa berlalu begitu saja. And it's very important to discipline our thinking Itu sebabnya penting sekali untuk kita mendisiplin pikiran kita and our thought patterns, dan juga pola pikir kita. that we are constantly observing and looking for opportunities. Menjadi orang-orang yang selalu mencari kesempatan. Now, opportunities are necessary in order to see our goals fulfilled. Saudaraku, kesempatan ini penting supaya kita bisa memenuhi tujuan hidup kita. In business, we are looking for Di opportunities. dalam dunia bisnis kita selalu mencari kesempatan. We are always looking for contacts. Kita selalu mencari kontak-kontak baru. And a good businessman will always follow up his contacts. Dan seorang pengusaha yang baik selalu akan membuat follow up atau melakukan tindak lanjut dengan kontak-kontak yang baru. Every contact may not necessarily mean success, Setiap kontak tidak berarti akan selalu membawa sukses. but we've got to constantly be looking. Tetapi kita harus selalu mencari yang baru. Winners never quit, but quitters never win. Ini penting sekali. Seorang pemenang tidak pernah berhenti. Tapi seorang yang suka menyerah tidak akan pernah menjadi pemenang. And it's very necessary for us to develop a mindset Dan sangat penting sekali untuk kita mengembangkan sebuah cara berpikir that we can work from and create initiatives from di mana kita bisa menciptakan sebuah inisiatif that lead us to success. yang membawa kita kepada keberhasilan. Many are governed in their mindset by past failure. Saudaraku, ada banyak orang yang hidupnya disetir oleh kegagalan masa lalu. Many are governed by the fact that they come from very poor backgrounds. Ada yang menyatakan bahwa saya ini hidupnya disetir oleh latar belakang kehidupan yang miskin. But one of the great things of understanding God's word, Tetapi kalau kita memahami kebenaran firman Allah, He very clearly tells us that when we accept Him pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan, in that life's choice, that decision we make, di dalam sebuah keputusan yang telah kita buat, that we become a new creation. kita telah menjadi ciptaan yang baru. Old things have passed away. Semua yang lama telah berlalu. And simply that means whatever I used to think, I don't have to think anymore. Artinya semua pikiran-pikiran lama harus tidak lagi dipikirkan lagi. I may have been in business and failed, Mungkin saudara menjadi seorang pengusaha yang pernah gagal. but I don't have to dwell on my failure. Tapi kita tidak harus tinggal di dalam kegagalan kita. I want to tell you Saya memberitahukan kepada saudara, that what we concentrate on will grow. apapun yang kita fokus, apapun yang kita berikan konsentrasi, pasti akan bertumbuh. We can actually become what we concentrate on.
Kita menjadi siapa tergantung kepada apa yang kita berikan konsentrasi. So you can see it's very important to make right decisions. Oleh karena itu di sini kita penting sekali membuat keputusan yang benar. You know, when we were younger, Pada waktu kita menjadi lebih muda, most young people have different ideas about what they want to be. biasanya orang-orang muda itu punya banyak gagasan mau jadi seperti apa nantinya. But usually as they grow a little older, that decision changes. Dan waktu seiring dengan pertambahan umur, biasanya keputusan itu berubah. That's why we need to understand Itu sebabnya kita ini penting sekali untuk memahami that the Apostle Paul teaches us in God's Word. bahwa Rasul Paulus telah mengajarkan kita firman Allah. When I was a child, I thought like a child. Pada waktu kita masih kanak-kanak, kita seperti anak-anak. But now I've matured. Tetapi karena sekarang saya sudah bertumbuh. I need to think like an adult. Saya dewasa, jadi saya harus berpikir seperti orang dewasa. So I need to be looking for Jadi opportunities. saya harus selalu mencari kesempatan. I need to forget those things that are behind, Saya harus mencoba melupakan apa yang ada di belakangku. whether it be failure, Apakah itu kegagalan, or some people have a problem with negativity. atau pemikiran-pemikiran yang sangat negatif, Some people feel inadequate. atau perasaan tidak mampu. But the good thing we need to understand, Tapi satu hal yang harus kita memahami if adalah, right choices are made, kalau kita membuat keputusan yang benar, I can become a winner. kita bisa menjadi seorang pemenang. Life can be exciting. Hidup menjadi sangat menggairahkan. I move from one level to another. Kita akan bisa berpindah dari satu level ke level yang lain. I've been willing to discipline my life. Saya akan mendisiplin kehidupan saya. I'm now in the place where I can begin to make right choices. Dan saya sudah ada dalam satu masa di mana saya bisa membuat keputusan yang benar. We can reach what we desire in life. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan hidup We ini. need to dream. Kita harus bermimpi. We need to plan Kita harus merencanakan. towards seeing those dreams coming to Dan fulfillment. ingin melihat mimpi itu menjadi kenyataan. We need to begin to work on principles of success to see those dreams materialize. Kita ini perlu melihat prinsip-prinsip yang bisa membawa kepada sukses sehingga mimpi kita bisa menjadi kenyataan. One of the great things in understanding God's Word. Salah satunya ialah memahami kebenaran firman Allah. He said that I have given you my ability. Di firman Allah dikatakan bahwa aku telah memberikan kepadamu kemampuan. He said, in fact, that with my ability you can do anything. Bahkan dengan kemampuan Allah engkau bisa melakukan apa saja. And that's a tremendous promise. Bukankah itu janji yang sangat menggembirakan? It's also a reality. Tapi itu juga sebuah kenyataan. I don't have to live in failure, Saya tidak perlu harus hidup dalam kegagalan. but I can push forward to a life of success Tapi saya bisa bergerak untuk mencapai kehidupan yang and a berhasil. life of achievement. Dan hidup yang penuh dengan pencapaian. I need to develop a desire Saya harus mengembangkan sebuah keinginan to see the fulfillment of my plans. untuk melihat rencanaku menjadi kenyataan. Desire means pressing into and pushing through until it becomes a passion. Kerinduan artinya ialah kita harus bergerak sehingga itu menjadi sebuah gairah. I need to be passionate Saya harus menjadi orang yang about bergairah. the thing I have a passion for. Saya memiliki beberapa hal yang membuat saya bergairah. I want to succeed in life. Saya mau berhasil di dalam hidup. I want to see my family succeed. Saya mau melihat keluargaku berhasil. I want to be big enough to see other people succeed. Saya juga mau melihat orang-orang lain berhasil. And so it's up to my thinking. Jadi itu tergantung dari pemikiran saya. You know, again, the Bible tells us, Alkitab juga mengatakan kepada kita, as a man thinks in his heart, so is he. orang itu menjadi seperti apa yang dia pikirkan. It's so important that we make right choices. Itulah pentingnya kita membuat keputusan-keputusan yang benar. It's so important that we have right decision-making processes. Itulah pentingnya kita membuat keputusan-keputusan yang bisa menolong kita untuk menjadi berhasil. It's so important that we apply ourselves Adalah penting untuk kita bisa menolong diri kita sendiri. to reaching our target in life. Untuk mencapai target dalam kehidupan. One of the things we must understand, Dan salah satu yang harus kita pahami adalah we all need someone to follow. kita harus memiliki seseorang yang bisa kita ikuti. Amen. Let me encourage you today. Saya mau mendorong saudara hari ini. Follow after the Creator, Ikutilah Sang Pencipta dalam hidup saudara. and your life will be a success. Maka hidup saudara akan menjadi sukses. Saudaraku, ini adalah indah sekali. Kita harus mengikuti Sang Pencipta. Kita harus mengikuti pedoman hidup atau manual kehidupan Sang Pencipta yang dinamakan Alkitab. Dan kita harus membuat target dalam kehidupan, menemukan maksud kehidupan untuk membuat kehidupan kita ini berarti.
Kiranya ulasan hari ini akan menolong kita untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.